Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Mutia Risa dari D3A Fisioterapi Poltekkes Kemenkes Surakarta dengan NIM P2722602117. Di video ini saya ingin membahas tentang anatomi jantung dan fungsinya. Apa sih anatomi jantung itu dan bagaimana cara kerja jantung berlangsung? Simak terus videonya ya. Selamat menonton. Jantung merupakan organ penting yang bertugas memompa darah dalam tubuh kita. Jantung memiliki ukuran sedikit lebih besar dari kepalan tangan kita, yakni sekitar 200 hingga 425 gram. Jantung kita terletak antara paru-paru pada bagian tengah dada, pada bagian belakang dan sedikit ke kiri tulang dada. Jika jantung dan pembuluhnya bermasalah, tentu akan menyebabkan berbagai penyakit jantung dan menimbulkan gejala. Parahnya, jika jantung kehilangan fungsinya, kematian bisa terjadi. Selanjutnya ada susunan jantung, yaitu perikardium. Perikardium adalah sejenis membran serosa yang menghasilkan cairan serous untuk melumasi jantung selama berdenyut dan mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ lainnya. Bagian ini juga berfungsi untuk menyangga dan menahan jantung untuk tetap berada dalam posisinya. Perikardium terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan dalam atau perikardium visceral dan lapisan luar atau perikardium parietal. Dinding jantung terdiri dari tiga lapisan. Yang pertama ada epikardium atau lapisan luar dinding jantung, adalah lapisan viscera pada perikardia serum. Yang kedua ada miokardium atau lapisan tengah dinding jantung, adalah bagian jantung yang berotot, terdiri atas otot jantung yang berkontraksi dan serat Purkinje yang tidak berkontraksi yang mengantarkan impuls saraf. Yang ketiga ada endokardium atau lapisan terdalam dinding jantung, adalah endotelium tipis dan halus yang menjadi pembatas dalam jantung yang berhubungan dengan pembatas dalam pembuluh darah. Jantung dibagi dengan 4 ruangan. 2 ruangan di atas disebut serambi atau atrium. 2 ruangan bawah disebut bilik atau ventricle. Kalau kita lagi lihat gambar jantung, kanannya kita adalah kirinya jantung, kirinya kita adalah kanannya jantung. Selanjutnya penjabaran tentang serambi atau atrium. Bagian serambi atau atrium merupakan bagian jantung atas yang terdiri dari serambi kanan dan kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah, sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Serambi memiliki dinding yang lebih tipis dan tidak berotot, karena tugasnya hanya sebagai ruangan penerima darah. Penjabaran bilik atau ventricle. Sama seperti serambi, bilik atau ventricle merupakan bagian jantung bawah yang terdiri dari bagian kanan dan kiri. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru, sementara bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Dinding bilik jauh lebih tebal dan berotot ketimbang serambi, karena bekerja lebih keras untuk memompa darah baik dari jantung ke paru-paru maupun ke seluruh tubuh. Pada anatomi jantung ada 4 katup yang menjaga aliran darah yang mengalir ke satu arah. Yang pertama ada katup trikuspid yang mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan.
Yang kedua ada pulmonal yang mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Yang ketiga ada katup bikuspid yang mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. Yang terakhir ada katup aorta, membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen dari bilik kiri ke aorta atau arteri terbesar pada tubuh. Selanjutnya ada otot jantung. Otot dalam jantung bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung merupakan otot terkuat karena mampu bekerja terus-menerus sepanjang waktu, tanpa istirahat untuk memompa darah. Jika otot ini berhenti bekerja, maka sistem peredaran darah akan terhenti, sehingga terjadilah kematian. Terdapat siklus jantung yang terjadi saat jantung berdetak. Ada 2 fase siklus jantung, yaitu yang pertama sistol, jaringan otot jantung berkontraksi untuk memompa darah keluar dari ventrikel. Yang kedua ada diastol, otot jantung rileks terjadi pada saat pengisian darah pada jantung. Pada anatomi jantung, ada 3 pembuluh darah utama yang terdapat pada jantung. Yang pertama ada arteri. Pembuluh darah jantung ini kaya akan oksigen karena berfungsi mengalirkan darah ke sisi kiri otot jantung, ventrikel, dan atrium kiri. Arteri memiliki dinding yang cukup elastis sehingga mampu menjaga tekanan darah tetap konsisten. Selanjutnya arteri koroner kiri utama lalu bercabang membentuk arteri left anterior descending atau LAD yang berfungsi menyediakan darah menuju bagian atas dan kiri jantung, dan arteri left circumflex LCX cabang arteri kiri utama yang mengelilingi otot jantung dan menyediakan darah menuju sisi luar dan belakang jantung. Dan yang kedua ada vena. Pembuluh darah yang satu ini membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Ketimbang arteri, yaitu vena memiliki dinding pembuluh yang lebih tipis. Yang ketiga ada kapiler. Pembuluh darah ini bertugas untuk menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Dindingnya sangat tipis sehingga memungkinkan pembuluh darah untuk bertukar senyawa dengan jaringan sekitarnya, seperti karbon dioksida, air, oksigen, limbah, dan nutrisi. Setelah memahami anatomi jantung dan fungsi dari setiap bagiannya, yuk kita beralih ke pembahasan mengenai cara kerja jantung. Secara singkat, sirkulasi darah yang dipompa jantung adalah dari tubuh ke jantung, lalu ke paru-paru, kembali ke jantung, dan alirannya kembali ke seluruh tubuh. Pada jantung sisi kiri, darah rendah oksigen memasuki jantung melalui 2 pembuluh vena inferior dan superior dan menuju atrium kanan. Atrium akan berkontraksi, darah tersebut akan mengalir ke ventrikel kanan melalui katup trikuspid yang terbuka. Setelah ventrikel penuh, katup trikuspid akan menutup untuk mencegah darah mengalir mundur ke atrium. Saat itu juga, ventrikel akan berkontraksi dan darah meninggalkan jantung melalui katup pulmonal ke arteri pulmonalis dan ke paru-paru. Lalu, darah akan kembali kaya dengan oksigen. Pemompaan darah yang kaya oksigen ini mengalir melewati jantung sisi kanan. Darah akan melewati vena pulmonalis menuju atrium kiri. Atrium akan berkontraksi dan mengalirkan darah ke ventrikel kiri melalui katup mitral yang terbuka. Saat ventrikel penuh, katup tersebut akan menutup untuk mencegah darah mengalir kembali ke atrium. Saat itu juga, ventrikel berkontraksi. Darah meninggalkan jantung dari katup aorta ke aorta dan beredar ke seluruh tubuh. Sejumlah faktor dapat memicu terjadinya gangguan pada anatomi jantung. Misalnya pertambahan usia, kelainan bawaan, atau gaya hidup yang tidak sehat.
Beberapa gangguan yang sering kali terjadi antara lain yang pertama ada jantung koroner, serangan jantung, kardiomiopati, gagal jantung, atau bising jantung atau gangguan katup. Sebenarnya gangguan jantung kelainan bawaan cacat lahir memang sulit untuk dicegah. Namun bagi kita yang masih berusia muda dan terlahir dengan jantung sehat, ada cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kinerja jantung tetap optimal dan mengurangi resiko terjadinya gangguan pada organ jantung. Cara utama untuk menjaga kesehatan jantung adalah dengan menerapkan gaya hidup sehat seperti berhenti merokok, mengurangi konsumsi minuman beralkohol, mengonsumsi makanan sehat dan bergizi, berolahraga secara rutin, serta mengelola stres dengan baik. Tapi jika Anda mengalami gejala yang berkaitan dengan gangguan jantung seperti sakit dada atau sesak napas, jangan ragu untuk berkonsultasi ke dokter ya. Penyakit jantung akan jauh lebih mudah diobati jika terdeteksi sejak dini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila di video ini ada salah kata ataupun salah perbuatan, saya mohon maaf. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.